Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ahbabana fillah. Dhuyufana al-a'izza. Setelah kita dengari ulasan daripada Ustaz Zul, di mana dengan beberapa hadis yang disebutkan tadi itu hadis yang berkenaan dengan wabah taun, yang berkenaan dengan laki-laki yang terkena penyakit kusta, dan juga hadis yang berkenaan dengan memerit atau dengan binatang ternak yang sakit itu jangan dikumpulkan dengan binatang-binatang yang sehat, juga tentang panduan daripada baginda kepada Sayyidina Bilal untuk mengumandangkan ala salu firrihal, salat di tempat kediaman masing-masing, dan begitu juga tentang vaksin tadi dibicarakan, dan itu diantara daripada masalah yang sepatutnya ijma ulama baru boleh mengeluarkan statement tentang itu, dan sangat-sangat berbahaya sekali dengan fatwa dan pandangan individu seperti yang kita dengar bersama. Yang bagaimanapun secara pasti Al-Quran dan hadis itu dijadikan sebagai panduan. Jangan sampai dengan Al-Quran dan hadis yang sifatnya hakim, yang sifatnya rais menjadi mar'us, yang sifatnya hakim menjadi mahkum. Dia yang bertindak. Jadi jangan sampai dengan kita cari hadis atau juga kita pelajari hadis dan kita kumpulkan untuk membenarkan apa yang berlaku di masyarakat atau dalam satu negara. Tapi justru dengan kita cari dan juga kita pelajari hadis itu kita memantau apakah sudah betul, apakah benar apa yang kita laksanakan. Jadi jangan sampai hadis menjadi makmum, tetap hadis menjadi imam untuk kita memantau apakah yang kita laksanakan ini betul ataupun juga tidak. Jangan kita cari hadis untuk membenarkan apa yang berlaku. Jangan sampai terbalik. Kita tidak mempertengkarkan tentang kedudukan hadis yang disebutkan satu persatu tadi itu. Yang pertama berkenaan dengan wabah taun, ke semua hadis itu kedudukannya kuat, kedudukannya sahih, riwayat dalam Bukhari Muslim, riwayat di dalam kitab sunnah dan lainnya. Hanya yang kelihatan ketara pengistidlalan, penggunaan dalil, ada di antaranya yang mentakmim perkara khusus, ada yang diantaranya takawul ke atas baginda Nabi, memperkatakan apa yang Nabi kita tidak perkatakan. Ada juga diantaranya penyalahgunaan dalil yang bukan pada tempatnya. Satu persatu daripada pembicaraan yang dibicarakan, yang pertama berkenaan dengan kalau berlakunya wabah taun atau penyakit yang menular. Jadi hadis yang disebutkan tadi itu idza waqa'a at-ta'unu bi ardin. Ardin di situ artinya tempat itu mungkin kampung ataupun juga daerah, negeri atau juga negara. Maka dengan redaksi hadis bi ardin ada disebutkan dua kali berlaku di satu tempat, maka yang berada di dalam tempat tersebut jangan pergi ke tempat lain atau ke negeri lain, dan yang berada di negeri lain jangan datang ke tempat yang ada wabah. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ini dalil lockdown. Memang itu tepat, tapi tidaklah secara umum, secara 100% tepat dengan keadaan yang berlaku. Sebab lockdown yang dengan kita dilarang untuk kita keluar rumah, dengan kita dikuarantin. Sementara hadis masih memberikan kelonggaran, masih memberikan kebebasan. Yang tak boleh, yang di dalam jangan keluar. Artinya di satu negeri, artinya di satu daerah, artinya di satu kampung. Yang di Shah Alam, kalau berlaku wabah, orang Shah Alam jangan pergi ke Subang. Orang Subang jangan datang ke Shah Alam. Sementara masing-masing yang berada di Subang dan juga yang berada di Shah Alam masih diberikan kebebasan untuk mereka berkeliaran atau juga untuk beraktiviti. Baik di tempat yang tidak ada wabah, bebas dengan mereka untuk beraktiviti, atau juga di tempat yang di sana ada wabah, juga dibebaskan kepada mereka asalkan mereka jangan keluar.
Kalau dengan lockdown itu lebih ketat lagi daripada itu. Jadi yang Nabi kita ajarkan masih memberikan kelonggaran atau masih ada longgarnya. Jadi itu istidlal secara takmim, secara berlebihan itu juga tidak tepat. Berkenaan dengan jarak sosial, jadi situ tadi disebutkan dalilnya la yuridana mumrid ala mushin atau ala musih. Maksudnya jangan sampai binatang ternak yang sakit itu kita campur barukan dengan binatang-binatang yang sehat. Perhatikan. Jadi di sini kita jadikan dalil untuk jarak sosial. Memang ada benarnya, tapi juga tidak secara 100%. Kenapa? Sebab di sini ada mumrid, memang ada yang sakit. Memang ada yang sakit. Itu kita akan jaga jarak. Tapi tidak dapat kita tamin, kita tidak dapat pukul rata secara umum. Secara umum itu bagaimana? Kita sekarang jaga jarak, sehat tak sehat tetap kita jaga jarak, kan begitu. Nah, di samping dengan SOP kita, katakanlah pada waktu kita pergi ke masjid, kita basuh tangan terlebih dahulu pakai mask, kemudian dengan kita diambil suhu badan, itu diantara daripada SOP yang harus kita patuhi. Oke. Kalau seandainya ada yang panasnya lebih daripada 37, 38 atau berapa, atau juga yang batuk-batuk atau yang sesak napas dan yang seumpamanya ada gejala kita COVID-19, jelas kita tidak akan berikan masuk, dia pun juga tidak akan pergi. Jadi berarti yang dibenarkan masuk ke masjid adalah orang-orang yang sehat. Jadi pada saat ketika yang masuk itu semuanya orang-orang yang sehat, dan orang itu tidak akan masuk masjid kecuali kalau pada itu dia merasa sehat. Nah, jadi kalau kita jadikan dalil hadis tadi itu kharij anil maudhu, istidlal fi ghairi mahallih. Jadi macam mana dengan kita katakan itu sebagai dalil, sedangkan mumrid di sini tidak ada. Kalau memang ada orang sakit di samping kita tidak boleh menyalaminya. Memang kita kena jaga jarak, memang kita menjauh kalau itu daripada jenis penyakit yang menular. Kita berpindah pada masalah bersalaman. Itu dalilnya tentang delegasi daripada sakit, ada di antara daripada mereka yang terkena kusta, Nabi kita tidak benarkan untuk membaur atau Nabi kita persilakan untuk di belakang sahaja. Dan Nabi kita biar secara lisan bukan secara berjabatan tangan. Ini pun juga pengkiasan yang dibuat tadi itu kias ma'al farik, sebagaimana juga yang sebelumnya. Kenapa kias ma'al farik? Sebab di sini memang sudah ada orang yang terkena. Ada yang terkena. Ada majizum. Bahkan bukan setakat bersalaman saja yang tidak dibenarkan. Suruh kita menjauh daripada al-majizum. Binal majusum piraraka minal asad. Jauhkan diri kamu daripada majusum seperti kau jauhkan diri kamu daripada singa atau daripada binatang buas. Itu ada majzumnya. Ada orang yang sakit, ada orang yang membawa penyakit menular. Tapi seseorang yang ulurkan tangan kepada kita pada tunak masalami kita dah pastikan dia tersakit. Kalau kita pasti dia sakit, kita tidak boleh menyalaminya. Memang demi untuk keselamatan kita. Tapi kalau dia tidak sakit dan kita kenal dia sehat afiat. Teman kita salat berjamaah, teman kita di masjid, teman kita di kedai, teman kita di pasar, teman kita di pejabat. Takkan dengan kita melukakan perasaannya sehingga dengan kita tidak ulurkan tangan. Nah, jadi juga tolong jangan ditakmim. Hadis Nabi kita tidak melarang kita untuk kita bersalaman kepada orang yang sehat. Sementara dengan kita pukul rata. Terus dijadikan dalil hadis tentang orang yang terkena penyakit kusta. Orang yang terkena penyakit kusta sangat tidak sama dengan orang yang sehat. Sehingga dengan kita mau sama ratakan hukum hakamnya. Lanjut dengan tidak hadir salat berjamaah dan juga salat Jumat. Kita sependapat. Tapi arahan daripada baginda, dengar setelah ditanyakan, karena aku tidak ingin menyusahkan kalian, tapi tidak melarang mereka untuk datang. Dengan adanya hujannya sudah ada. Kita sekarang COVID-19 yang di dalam masjid itu belum dapat kita pastikan, masih mauhum, perkara yang tidak pasti. Jadi jangan sampai kita samakan. Ini juga kias ma'al farik, kias yang berbeda, takawul kepada baginda. Apalagi kalau kita beristidlal berdalil dengan dalil tadi itu untuk menutup
masjid, menghalang orang-orang melaksanakan sholat berjamaah. Hadis yang makna isi kandungannya secara disepakati tidak lebih daripada menjelaskan tentang rukhsah, diberikan kelonggaran untuk tidak berjamaah, bukan melarang untuk orang berjamaah. Memberikan keuzuran untuk tidak datang ke masjid, artinya tidak berdosa kalau dia tidak pergi ke masjid, tidak berdosa kalau dia tidak melaksanakan salat Jumat. Tapi pada masa yang sama, rukhsah jangan sampai kita angkat martabatnya menjadi kepada azimah, menjadi pada satu kewajiban. Yang berlaku sekarang ini diwajibkan untuk tidak datang. Nah, itu kan berbeda. Itu istidlal bi ghairi mahallih. Beristidlal bukan pada tempatnya. Kenapa? Sebab yang sifatnya rukhsah dijadikan sebagai satu kewajiban. Dia tidak jauh berbeda dengan seumpama dibenarkan untuk tidak sholat Jumat bagi orang musafir, untuk tidak Jumat bagi perempuan hamba saya dan juga orang sakit. Tapi kalau mereka nak pasrahkan diri mereka melaksanakan sholat, tidak boleh dilarang. Macam itu, jamaah dengan kasar, nah jamaah, nah kasar, itu rukhsah daripada Allah. Allah suka kalau kita terima rukhsah, tapi tidak wajib dengan kita tidak harus kasar, juga harus jamaah. Yang nak kasar jamaah silakan, yang tak nak pun juga tidak ada masalah. Nah, sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai dalil tentang Nabi kita anjurkan, arahkan, bukan larang untuk datang ke masjid, tapi anjurkan atau perintahkan itu tidak datang. Berbeda, redaksinya juga berbeda. Jadi dengan begitu melarang, bukan mengarahkan untuk tidak datang ke masjid pada hujan. Hujannya memang sudah wujud, beceknya memang juga sudah wujud, kemudian juga dengan lumpurnya pun juga sudah wujud, artinya sudah ada, benda itu ada. Jangan dikiaskan kepada benda yang tidak pasti. Yang sekarang ini kiasannya seperti apa? Kita nak samaratakan orang tidak datang ke masjid untuk melaksanakan salat Jumat dan jamaah dengan cerita lumpur. Lumpur ada, yakin. Depan mata kita lihat becek, yakin kita tengok hujan turun. Sementara COVID-19 apa ada di dalam masjid? Apakah masjid itu tempat yang paling berbahaya atau merupakan tempat yang paling tidak aman? Takkan Allah tidak pandai menjaga dan mengamankan para hamba-hamba yang menjadi orang-orang taat, yang menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada segala perintahnya. Jadi itu juga qiyas istidlal fi ghairi mahali dan juga qiyas ma'al farik. Dan sama sekali tidak dapat diistidlal tentang menghalang atau juga menutup rumah Allah daripada aktivitas ibadah. Penggunaan sanitizer silakan. Jadi tidak ada larangan untuk kita menggunakannya. Tapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Sadul dan juga kepada para sati semuanya, apakah kira-kira kita masih was-was dan juga masih ragu setelah kita basuh tangan kita sebanyak 21 kali tiap kali kita berwudu? Bagaimana seorang mukmin masih tidak percaya dengan tangannya itu bersih sehingga sampai tidak bersalaman, sehingga sampai ada kewaswasan tentang kedua telapak tangannya. Dia basuh pada masa dia akan berwudu 3 kali. Jadi dalil tentang tadi itu karena kamu tidak tahu di mana tanganmu tidur, kemana tanganmu pada waktu Anda tidur. Betul. Tapi perintah la yaghmisana yadau qabla ghaslihima, jangan sampai mencelup kedua belah tangan sebelum kita mencuci keduanya. Perintah tersebut sepakat ulama mengatakan hukumnya li tanzih, karahah tanzih, bukan karah tahrim. Satu, kalau kita katakan karah tahrim sekalipun haram kita memasukkan tangan kita ke bejana sebelum kita membasuhnya di luar, tetap saja itu tidak tepat untuk dijadikan sebagai dalil tentang membasuh tangan dengan sanitizer. Kenapa? Sebab yang nampak kelihatan kita masih was-was dan ragu setelah kita basuh tangan kita 21 kali pada tiap kali kita berwudu, masih juga kita beranggapan negatif. Itu suatu perkara yang tidak bijak. Jadi basuh 3 kali sebelum kita berkumur-kumur,
masa kumur-kumur dan masuk air ke hidung, ini juga isyarat kesan COVID-19 itu yang pertama dia akan menjangkit ke tekak dan juga ke hidung. Ini sudah teratasi dengan berkumur-kumur dan juga dengan beristinsyak. Sebelum dia masuk ke dalam paru-paru, jaraknya itu sampai dalam beberapa jam. Jarak antara salat dengan salat itu ada yang jaraknya seperti maghrib dengan isyahnya dalam 1 jam lebih sedikit. Jadi 3 kali kita basuh sebelum kita bermadmadah dan beristinsyak, 3 kali kita cedok air dengan menggunakan tangan. Pada masa kita bermadmadah beristinsyak 6 kali, 3 kali pada waktu kita basuh muka, 3 kali kita basuh khusus, berarti 12 kali. 12 tangan kanan kita cuci, kita basuh 3 kali. Sapu kepala 3 kali lagi, sapu kedua tangan 3 kali lagi. Berarti itu sudah menjadi 18. Last kali pada waktu kita membasuh kedua belah kaki. Tidak yakinkah tangan kita sudah bersih? Jadi penggunaan sanitizer silahkan saja, tapi tidaklah sampai pada tahap yang dengan kita sampai diarahkan dan diwajibkan atau sampai kena pandangan sinis kalau kita tidak melakukannya. Berkenaan dengan vaksin, ini saya rasa diantara daripada statement Ustadz Zul yang paling parah dan membahayakan. Kenapa saya katakan seperti itu? Sebab saudara kita Ustadz Zul membuat andaian-andaian. Tadawau atau tadawu ibadallah ma anzalallahu dan ila anzala ma'u syifa. Hadis itu sahih. Tadawau di situ kena tahu dulu perintah. Perintah itu semua ulama mengatakan lin nadbi bukan lil wujub. Yang nak berobat, tanah berobat, tawakalnya kuat, ada masalah. Satu, kalau kita katakan lil wujub pun juga khitabnya kepada siapa? Kepada mardha. Kepada orang sakit, bukan kepada orang sehat. Berobatlah. Maksudnya kepada orang-orang sakit. Tidak ada penyakit yang diturunkan, melainkan bersama dengan penyembuhnya. Kalau ditakmim, dipukul rata semuanya yang sehat, divaksin, yang tidak sehat juga seperti itu hadis tidak mempunyai makna seperti itu. Terus ada buat andaian yang berbahaya, itu sangat-sangat berbahaya. Apa dia? Mungkin tak perasan dengan sesiapapun. Bahaya jadi pada sudut mana. Anda katakan tadi kalau seandainya tidak ada obat untuk suatu penyakit kecuali dengan vaksin, takkan dengan baginda Nabi menyalahi apa yang Nabi kita katakan. Takkan itu daripada mana ada dapat berkata seperti itu. Takkan baginda Nabi menyalahi apa yang Nabi kita perkatakan. Nabi kita doakan seseorang dengan sepatah kata menjadi kaya raya hanya dengan barakallahu laka. Nabi kita dengan usapan telapak tangan beliau yang botak rambutnya tumbuh, yang sakit jadi sehat, jin keluar hanya dengan perkataan mauman ana ukhruj adu wallah ana rasulullah, keluar jin daripada tubuh. Jadi bagaimana Anda dapat pastikan baginda akan bervaksin? Jadi khitab itu kepada umat, bukan kepada baginda. Jangan sampai baginda Nabi SAW kita samakan dengan umat. Nabi kita bersabda, ini lastu kahayatikum, aku tidak sama sih dengan kalian. Itu merendahkan martabat nubuah, menambahkan martabat keyakinan baginda. Tanpa obat pun Nabi kita kadang-kadang tak berdoa pun Allah dah bagi, Allah dah kabulkan. Baru getaran hati, baru keinginan, ternyata Allah sudah kabulkan apa yang Nabi kita nakkan di dalam hati. Baginda penyakit yang seperti apapun dahsyatnya, kalau dengan lantunan doa pun kalau Nabi kita nakkan sembuh, Nabi kita akan sembuh. Tidak perlu vaksin. Jadi andaian tadi itu andaian yang tidak betul. Jadi mudah-mudahan Anda jangan sampai terucapkan Nabi kita akan bervaksin. Alhamdulillah Anda tidak mengucapkannya tadi seperti itu. Hanya Anda suruh kami berpikir. Jadi dengan jawabnya pasti dan pasti Nabi kita tidak boleh kita samakan dengan umat. Mudah-mudahan dengan pencerahan tadi itu semuanya dapat memahami, khususnya kita berada dalam satu zaman yang Nabi kita sabdakan kathirun khutabauha qalilun fuqahauha. Zaman para sahabat banyak fuqahanya, orang-orang yang mengerti, pakih, ahli hukum, dan sedikit orang yang pandai berceramah, pandai bercakap. Di zaman kita sekarang khutabanya banyak,
yang pandai bercakap ramai tapi pokoknya sedikit. Jadi kena berhati-hati betul dalam mengeluarkan statement sebab dia boleh memperangkap dan juga menyesatkan umat waliyadzubillah. Kaji muzakarah, tanya ulama sebelum Anda perangkan apa yang Anda tulis dan juga apa yang Anda ucapkan. Selain daripada itu, ingin mengingatkan, jangan bertakawul, memperkatakan sesuatu yang tidak Nabi kita perkatakan. Sebab itu sangat berbahaya. Itu sudah sama ancamannya dengan orang yang merekayasa hadis, atau merekayasa suatu hukum. Nabi kita bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan, yang berdusta ke atas aku. Ini sudah mirip seperti berdusta ke atas baginda, sebab Anda perkatakan yang Nabi kita tidak katakan, atau Anda seperti memperkatakan benda yang Nabi kita tidak akan lakukan. Mungkin Nabi kita akan, mungkin juga tidak, tapi yang salah pasti untuk mengatasi masalah apapun dengan sepatah kata doa, masalah sudah teratasi. Beliau penghulu para nabi-nabi dan rasul. Selain daripada itu, ingin juga saya ingatkan kepada semuanya, Nabi kita bersabda, ajra'ukum alal fatwa, ajra'ukum ala nari jahannam. Orang yang paling berani berfatwa, orang yang paling berani mencampakkan diri ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan pencerahan yang jelas. Al-afu minkum, kalau ada kesilapan daripada saya dalam menganalisa, mengamati masalah yang telah dibicarakan oleh Ustadzul, tolong dimuzakarahkan kembali. Jangan komen sana sini, komen liar, tapi secara ilmiah, dan kalau perlu kita bermuzakarah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.